Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman semuanya. Satu kegembiraan kita bisa silaturahmi malam hari ini. Saya akan bicara dengan tema Islam, agama keselamatan, perdamaian, dan peradaban. Saya awali dengan satu positioning dulu ya, bahwa Islam itu sebagai warisan Rasulullah meninggalkan satu, yaitu Al-Quran, kedua Al-Hadis. Hadis ini catatan, rekaman, kesaksian, perilaku, ucapan Rasulullah. Dan kesaksian sahabat itu banyak. Rasulullah itu dalam situasi tertentu bersabda begini, tempat lain begini, ini begini. Oleh karena itu, berbagai sabda Nabi itu biasanya berkaitan dengan konteks, bicara dengan apa dan siapa. Makanya jangan heran kalau hadis-hadis itu kadang-kadang lafalnya beda, maknanya itu kadang berbeda, karena konteksnya memang berbeda. Selama 23 tahun bergaul dengan sahabat, dan begitu banyak ragamnya, dan Nabi akan menyesuaikan kepada siapa berbicara. Kemudian yang nama sahabat pun juga berlapis-lapis. Selama ini kalau bilang sahabat kan ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal sahabat itu ya ada sahabat yang dekat sekali, ada sahabat yang agak dekat, ada yang jauh sekali. Sehingga ada pertanyaan, kalau orang hidup sezaman Nabi tapi tidak kenal, itu sahabat tidak, walaupun dia Muslim. Kalau ada sahabat Nabi pernah ketemu sekali, dan yang lain bergaul dekat, nah kelasnya kan beda-beda. Nah, begitu banyaknya ya warisan ajaran itu yang kemudian tertulis. Salah satu tipikal Islam itu melahirkan cultural text ya, budaya textual culture, budaya tekstual, tulis menulis. Ini bisa dibedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya itu tidak mewariskan satu teks sebagaimana warisan Islam. Katakanlah Nabi Adam, kita kan tidak tahu. Kita yakin pada Adam kan karena Al-Quran. Kalau ditanya sejarahnya juga tidak tahu di mana Nabi Adam itu. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama atau Nabi pertama, itu saja kan menimbulkan perdebatan. Bab kalau Nabi Adam yang disebut Nabi itu kan kalau ditelusuri silsilahnya diperkirakan mungkin baru 10.000 tahun adanya. Sementara kalau kajian ilmiah manusia di muka bumi ini kan sudah berapa ratus ribu tahun. Sehingga di situ kemudian ada mengatakan, oh Adam itu bukan manusia pertama tapi Nabi pertama. Ada seperti itu. Kita tidak punya dokumen teksnya, begitupun nabi-nabi setelahnya. Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa kesaksian teksnya, catatannya juga tidak selengkap Nabi Muhammad. Bible itu kan mirip hadis, ditulis sebagai sebuah kesaksian tentang kehidupan Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, beda sekali dengan Nabi Muhammad, dan warisannya dalam pandangan sejarah itu jauh lebih komplit, lebih terang benderang dibanding nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu kalau orang berselisih, bersengketa tentang Islam, salah satu sumbernya sungguhnya studi sejarah. Buka teks, buka tradisi-tradisi penafsiran awal. Gitu. Tapi toh kita juga nggak sempat kan. Di samping sebagian nggak berminat, nggak sempat, akhirnya dirujukan kan kata kiai, kata ustadz, ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau ingin mendalami betul, ya buka aja sejarahnya. Makanya ketika di Barat itu sering muncul
perdebatan dan kritik sinisme tentang Nabi Muhammad, yang membela itu sebagian bukan orang Islam, yang membela itu para profesor yang mengajar Islamic Studies di perguruan tinggi di Barat, yang mereka belajar sejarah Al-Quran, sejarah Nabi Muhammad, yang membela mereka dengan dengan otoritas keilmuannya. Tidak selalu kita, tapi mereka dengan pandangan ilmiahnya. Saya pernah punya profesor waktu di McGill itu, dia mengagumi, memuji Al-Quran luar biasa. Dia memuji Al-Quran itu. Kalau tidak Al-Quran katanya, bahasa Arab itu sudah pecah nggak karuan. Tapi kan ada Al-Quran, itu bisa disatukan dengan puncak prestasi bahasa Arab, sastra itu Al-Quran. Tapi saya akhirnya agak kaget juga, ternyata dia bukan orang Muslim, dia orang Palestina Kristen gitu. Jadi luar biasa muji-mujinya gitu. Jadi dia muji Al-Quran sebagai khazanah warisan sastra Arab karena dia pencinta sastra. Nah, dan sekalian, orang kemudian memahami Islam itu akan dipengaruhi oleh tingkat keilmuannya, usianya, mungkin juga kelas sosialnya, lingkungannya, ideologinya. Sehingga wajar kemudian kalau orang memahami Islam itu beda-beda dari sisi informasi yang mereka dapat. Dari disiplin ilmu yang mereka kembangkan itu juga akan beda-beda. Orang yang pelajari hukum akan sensitif membaca Al-Quran dari sisi hukum. Mempelajari kedokteran, membaca Al-Quran akan sensitif ketika Al-Quran bicara tentang proses-proses janin misalnya, itu sensitif sekali, dan seterusnya. Jadi pemahaman orang itu sangat dipengaruhi oleh ilmunya. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa Islam sebagai satu konstruksi ilmu pengetahuan, sebagai konstruksi keilmuan, entah itu ilmu tafsir, hadis, apapun, iya itu konstruksi penalaran. Tapi Islam sebagai keyakinan yang dirasakan, dihayati, itu kan beda lagi. Sebagai ilmu itu kan umur kita nggak akan cukup mendalami kedalaman, keluasan ilmu keislaman. Tapi kita sebagai orang mukmin ketika menghayati keimanan kan tidak serumit itu. Saya ya simpel aja berislam itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan pokok. Satu doktrin, tidak ada wujud apapun siapapun yang pantas disembah kecuali Allah. Bahkan semua yang ada ini kan karena diadakan Allah. Jadi wujud sejati itu kan Allah. Wujud absolut Allah. Tapi karena Allah itu maha gaib, kita tidak sanggup memahaminya, ya kita kemudian memahaminya lewat Rasulnya, Nabi Muhammad. Karena kita nggak kenal Nabi Muhammad secara langsung, ya kita membaca Qur'annya, hadisnya, terjemahnya, kiai-kiai, ustadz, dan itu kemudian subjektivitas kan masuk. Yang kedua, saya beragama simpel saja. Setelah baca meyakini syahadat tadi, yang kedua, ya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini sebenarnya milik Allah, dari Allah kembali pada Allah. It's simple. Saya beragama dia sederhana sekali, seperti itu. Nah, kali ini saya ingin mencoba membahas Islam sebagai satu ajaran yang saya kaitkan dengan keselamatan, kedamaian, peradaban. Tentu ini dipengaruhi oleh pemahaman saya. Jadi Anda boleh saja berbeda, orang lain berbeda, biasa saja. Karena ketika saya bicara itu kan satu, keyakinan saya ikut berpengaruh, dan kedua adalah ilmu pengetahuan, bacaan yang juga mempengaruhi. Saya bisa saja bicara tentang kristologi. Sebagai sebuah ilmu saya bisa bicara. Karena saya belajar perbandingan agama.
Saya bisa bicara topik tentang Buddhisme, saya bisa gitu, sebagai ilmu. Karena sebagai ilmu itu apa saja bisa dipelajari. Anda bisa belajar kristologi, islamologi, belajar ekonomi, kedokteran, apapun bisa dipelajari sebagai ilmu. Bahkan banyak orang yang profesor doktor ekonomi tapi juga tidak kaya raya hidupnya karena sebagai ilmu. Sementara ada orang kaya raya, mereka nggak perlu belajar ekonomi. Gitu. Jadi kan sebagai ilmu biasa saja dengan standar-standar keilmuan. Nah, yang saya pahami Islam itu pertama mengajarkan keselamatan. Kalau sains itu memberikan kontribusi technical facilities. Jadi technical sekali. Kalau misalnya sekarang pandemi, kita bahaya untuk kumpul sakit, ya udah lewat Zoom aja. Nah, Zoom itu kan produk teknologi, sains. Memudahkan sekali kita ngobrol seperti ini. Ini kan produk sains. Kalau kita ingin jarak jauh bicara karena pendengaran kita terbatas, ya dibantu telepon. Telepon itu membantu keterbatasan telinga kita. Maka kemudian telepon membantu. Kalau kita pergi jauh, orang dulu itu naik kuda, ya sekarang naik mobil. Mobil itu produk sains dan teknologi. Jadi di situ sains dan teknologi itu yang paling terasa berjasa membuat kehidupan menjadi mudah dijalani secara teknis, hidup menjadi mudah dijalani. Tapi sekarang sains juga bicara lebih dari itu. Sekarang sains dengan big data bicara moral, bicara spiritual, bicara macam-macam gitu. Bahkan to some extent sains itu sekarang membantu agama, tapi kadang-kadang juga menyaingi agama. Nah, saudara sekalian, jadi ada gini, saya akan mulai dengan sederhana sekali ya. Saya mencoba memposisikan manusia itu pada tiga level of existence. Pertama, kita sebagai natural being, layaknya hewan. Kita itu layaknya hewan yang hidup dengan indera, dengan insting. Ya, pada level yang paling pertama itu kan natural being. Ketika bayi lahir berkembang itu kan lebih mengandalkan nature-nya, instingnya. Apapun nangis gitu, mau lapar, mau sakit, mau apapun nangis. Kemampuannya itu aja, natural being. Indra itu paling menonjol dari ciri kehidupan natural itu indra. Melihat, mendengar, merasakan, mencium, sexual drive activities, dan itu sangat tipikal dunia hewani, dunia yang sangat basic. Ya kita nggak ubahnya seperti mereka, sama saja. Dunia hewani, dunia nabati itu kan sharing dengan kita, makan, minum, tumbuh, hidup udah rame kok di situ. Kita dengan menuruti natural being sebagai orientasinya itu hewani nabati sudah meriah. Makan, minum, tumbuh, bergerak, dan seterusnya. Yang menonjol ada dua natural being itu. Avoiding the pain, kita selalu ingin menghindari yang menyakitkan. Apapun yang menyakitkan kita hindari. Apapun. Yang kedua, looking for the pleasure, mencari yang menyenangkan. Hanya itu aja. Pada level instingtif, hewan kan itu. Dia mencari kesenangan dan juga menghindari ketakutan. Dan dorongan itu sangat bermanfaat, memberikan daya survive, daya juang, daya kompetisi. Kompetisi mencari pleasure, udah seru sekali. Di sinetron itu kan itu yang menonjol, kompetisi, looking for the pleasure, kemudian avoiding the pain. Mobil itu didesain kan bagaimana agar nggak kehujanan, kemudian ada seat belt-nya, ya semuanya lah itu avoiding the pain, semuanya. Nah, tapi manusia rupanya juga ada anugerah nalar sehingga kita juga sebagai rational being, cultural being, bukan natural tapi kita naik pada cultural being, rational being. Disitulah kemudian kita
berkembang melewati batas-batas natural. Seperti kita ngobrol dengan Zoom, ini kan produk rasional kita, cultural. Makan itu insting, tapi makannya dengan piring itu kan cultural. Tidur itu insting, tapi tidurnya kok di dipan, pakai selimut, itu kan cultural. Kemudian dari aspek cultural ini berkembang luar biasa. Sehingga kemudian kita paling menonjol ya, melahirkan konsensus tata aturan sosial. Puncaknya itu membangun negara. Negara itu kan organisasi sosial paling super itu kan negara. Itu produk cultural being. Karena apa? Wah, karena kalau nggak ada ngatur kita kan ribut terus dong. Maka harus ada negara. Dan negara itu mengayomi, mengatur keadilan, kesejahteraan, dan bagaimana nanti milih pemimpin. Oh, lewat demokrasi, oh monarki, macam-macam. Tapi intinya hidup itu rupanya perlu satu bentuk pemerintahan. Itu perubahan natural yang kemudian dikelola secara rasional. Nah, dengan rasionalitas ini, kemampuan rasional, hidup ini sudah meriah sekali, kok sudah maju sekali. Bahkan sekarang ini mulai bermunculan itu ya pemikir-pemikir ateis kontemporer. Dulu kalau kita sebut ateis itu kan ya Karl Marx, Engels, kemudian to some extent Freudian. Sekarang tidak, banyak pemikir-pemikir ateis itu, Dawkins dan beberapa pemikir lain itu, Thomas Harris, luar biasa karya-karyanya, dan itu banyak memukau anak-anak muda di barat. Karya-karya mereka itu memukau sekali karena dia menjelaskan semuanya yang tadinya dianggap wilayah agama itu dia dekonstruksi, semua pertanyaan dia uraikan. Neurosciences ini perkembangan dari neobiologi. Biologi modern itu kan melahirkan kajian neurosciences, neurologi. Dan neurologi itu kemudian mampu ujungnya sampai hari ini itu kan misalnya artificial intelligence. Jadi dulu KGB itu ya, CIA misalnya, ingin mendeteksi orang, itu butuh bulanan, kadang tahun untuk melihat seseorang. Orang ini siapa, pikirannya, orientasinya, rumahnya di mana. Sekarang dengan big data itu mudah sekali, dengan neurosciences itu mudah sekali mengetahui orang. Lahirnya di mana, bacaannya apa, makanannya apa, jenis darahnya apa, kemudian uangnya di mana, semuanya sekarang ini semuanya bisa ditelusuri, transparan sekali. Lewat handphone itu semua orang udah telanjang semuanya, nggak ada privasi lagi sekarang ini. Dan dengan big data itu diketahui orang ini kecenderungannya kalau telepon paling banyak kemana, kalau makan apa, kalau nonton video apa, ini semua bisa ditelusuri. Bahkan dari Facebook-nya pun apa, itu semua bisa ditelusuri. Nah, jadi dari sekalian sekarang ini makanya perkembangan rational being satu sisi itu mendorong mendekatkan orang kepada agama, tapi sebagian orang kemudian tidak beragama dan sebagian lagi kemudian memberontak kepada doktrin, bangunan doktrin agama yang lama. Yang oleh agama dianggap sakral, itu kemudian itu sih mitos, ditelusuri. Misalnya, betulkah Nabi Nuh itu ada banjir? Kalau toh iya, banjir kapal Nabi Nuh itu penduduknya berapa? Gambaran kita kan banjir besar sekali. Tapi dengan sains itu bisa ditelusuri, sungguhnya besarannya populasinya itu berapa sih gitu. Jumlah penduduknya sih berapa gitu. Jadi banjir besar waktu itu besar menurut ukuran populasi waktu itu. Tapi dalam konteks sekarang mungkin ya tidak besar sekali. Mungkin kalau banjir di kayak kemarin ya, di mana tsunami itu mungkin jangannya lebih dahsyat dibanding Nabi Nuh misalnya. Yang gitu-gitu sekarang sains itu mencoba sekarang menafsirkan ulang.
Nah, yang ketiga, saudara sekalian, kita itu ternyata, ini udah pilihan iman, yaitu kita itu spiritual being. Tapi sampai di sini, ini tidak semua orang kemudian mengakui. Ada orang yang cukup sampai bahwa manusia itu ya rational being. Kalau toh spiritual tidak berarti kemudian langsung pada religiusitas. Jadi di barat kalau kita bicara spiritual itu tidak berarti kemudian religius. Sesuatu yang beyond materi, yang sulit dijelaskan secara empiris, belum ditemukan. Rasa misalnya ada haru, rasa cinta, imajinasi, kehalusan, intuisi, itu dianggap spiritual, tapi bukan agama. Sementara kalau dalam Islam ada spiritual itu, sumbernya apa? Basis keimanannya yaitu bahwa semua yang ada ini ciptaan Tuhan. Kemudian semua berasal dari Tuhan, dan dalam diri manusia itu ditiupkan ruh, wa nafakhtu fin ruhi. Karena ada kualitas ruh ini, ruhiyah, maka manusia itu kemudian bisa merasakan kontak kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan, rasa kecintaan, keindahan, keintiman itu bukan dengan nalar, bukan dengan rasional kapasitas, tapi dengan spiritual kapasitas. Jadi orang bisa saja meraih profesor, doktor dalam bidang religious studies, tapi belum tentu orang itu beragama. Belum tentu beragama, karena beragama itu pada wilayah rohaniyah, ruhiyah, spiritualitas. Ketika kita puasa, ketika kita sujud, itu kan bukan wilayah nalar, itu wilayah kekhusyuan, itu qalbun. Dalam bahasa tasawuf ya, qalbul mukminin itu kan kuil Tuhan. Maka bersihkanlah agar bukalah pintunya agar Tuhan itu bisa masuk. Bukan zat Allah ya, tapi mungkin semacam cahaya-cahaya ilahi, itu tajalli, manifestasi sifat-sifat af'al ilahi agar bisa masuk dalam hatimu. Nah, disinilah kemudian masuk pada istilah keselamatan. Jadi agama sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sungguhnya punya calling untuk mengingatkan manusia agar selamat, agar tidak lupa jalan pulangnya. Karena kita itu innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan dalam Al-Quran dikatakan roh kita itu pernah bersyahadat, qalu bala syahidna, kita itu pernah bersyahadat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi semua manusia itu pernah tapi lupa, maka semua nabi itu kan membuka itu. Orang yang tertutup namanya kafir, kufur, koper, kuper, ya sama saja. Cover itu kan satu bahasa. Cover, koper, kuper, kufur itu satu bahasa, yaitu orang tertutup hatinya dan nalarnya ikut tertutup, mengingkari Tuhan. Maka Nabi itu sebenarnya membuka itu, hatinya dibuka, nalarnya dibuka, bahwa kita itu dari Allah kembali pada Allah. Dan Allah itu Maha Salam, Maha Damai, maka semua agama itu sungguhnya agama misinya perdamaian, salam, keselamatan, keselamatan. Kalau sains itu menawarkan kemudahan hidup, tapi kalau agama itu keselamatan jalan pulang dan keselamatan tujuannya kemana. Yang kedua, kedamaian, salam dan damai di satu kohnet juga. Damai mengapa? Hidup ini sustain itu karena atraksi, the power of love, karena the attraction of love, attract each other. Semesta ini karena ada gravitasi saling mencintai maka bertahan. Hewan-hewan bertahan, manusia ini kan karena saling mencintai. Kalau saja manusia itu basicnya saling membunuh, memusnahkan, wah udah hancur gitu. Jadi pada dasarnya roh kita, manusia itu saling mencintai. Dan tadi dibuka ayat pertama tadi, bukan ayat pertama, pembukaan tadi. Karena semua dalam diri kita itu ada kualitas ilahi, maka sungguhnya kita itu wajib
menghormati, mencintai sama hamba Allah. Dalam Al-Quran itu ada istilah bashar, Bani Adam, ada insan, ada anas, ya. Dalam konteks itu kita sama, kita hendaknya saling mencintai. Makanya saya jadi orang itu enggan kalau diajak membenci. Kalau mengkritik bolehlah, itu wajib. Tapi kalau membenci untuk apa? Itu kan malah membuat cancer di hati aja. Nabi-nabi itu kan dikirim memang untuk para orang-orang yang tersesat jalan, yang kufur, yang tercover, dicintai, diajak baik-baik. Kalau nggak mau ya sudahlah. Tapi Nabi kan tetap saja untuk mengajak. Gitu. Nah, yang berikutnya apa? Peradaban. Tidak hanya sekedar damai dengan beradab, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah yang menarik. Ada hadoroh. Hadoroh itu hanya peradaban. Hador itu dari orang hadir, gitu. Hadir artinya apa? Menetap. Jadi peradaban itu, hadoroh itu dibangun bagi orang-orang yang menetap, bukan badui, bukan nomaden. Orang nomad, orang badui yang nomad artinya itu nggak akan bisa bangun peradaban. Peradaban itu dibangun ketika orang itu menetap satu tempat, hadir, hadoroh, kemudian ciptakanlah peradaban, Madinah, Madani, din, itu artinya ikatan, ya, adin, dain, awadu dainun, gitu. Itu kan utang piutang, artinya terikat. Din itu mengikat. Jadi ada ikatan. Ikatan apa? Kontraktual sih. Makanya Madinah itu secara teoritis kan mirip Athena. Artinya apa? Di situ ada piagam Madinah, ada kontrak sosial, saling dijaga. Yang namanya masyarakat itu isinya apa? Konsensus. Kalau nggak ada konsensus, nggak ada masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat, kalau pokoknya, kalau menang-menangan, nggak akan terjadi. Maka terjadi konsensus, ngalah, toleran, take and give. Itu ciri masyarakat, berserikat. Berserikat itu artinya ya kita saling menjaga, menjalin kerjasama, namanya berserikat kan, syarikah masyarakat. Syirik itu kan menserikatkan Tuhan dengan yang lain. Syirkah, syarikat masyarakat artinya ya kita menjalin interkoneksitas. Nanti era digital ini semakin terasa. Hidup itu terjadi interkoneksitas, nggak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Dalam ilmu pengetahuan ya untuk memahami realitas harus interdisipliner, multidisiplin, bahkan transdisiplin. Nggak bisa kita memahami realitasnya dengan satu disiplin, nggak bisa. Disinilah dari sekalian, jadi Islam yang saya pahami lagi-lagi satu, Islam itu menawarkan, mengajarkan keselamatan. Caranya gimana? Ya kita ngikuti Allah dan para rasulnya. Rasul itu memberikan panduan jalan keselamatan. Dan kedua apa? Mengajarkan kedamaian. Kalau toh ada orang yang merusak lingkungan, konsensus masyarakat, maka hukum ditegakkan. Hukum itu kan ditegakkan untuk melindungi mayoritas. Ketika ada minoritas kok kurang ajar, harus diamputasi. Karena apa? Karena kita mencintai masyarakat, mencintai kemanusiaan universal. Nah, yang ketiga peradaban, agama itu mengajarkan peradaban. Jadi nalar, rational being, cultural being itu membangun peradaban, tapi kemudian values-nya mau kemana arahnya, nah itu spiritualitas. Tapi ada orang yang tanpa dimensi spiritual, mereka udah merasa hidup tertib. Ini sebuah tantangan tersendiri. Hasil survei terakhir, negara-negara yang paling bahagia dan korupsinya paling rendah, itu ternyata negara-negara yang paling sedikit ngomongin agama. Ini survei dari Pew dan beberapa survei dunia kan begitu. Sementara negara yang paling semangat ngomong agama, indeks kebahagiaannya, indeks korupsinya itu tinggi. Jadi ada satu jarak bahwa agama mengajarkan peradaban, tapi negara masyarakat yang paling getol ngomong peradaban, ngomong agama malah kurang beradab gitu, dengan ukuran-ukuran keduniaan. Ukurannya ya apa? Saling percaya, merasa aman, kesejahteraan, adil. Ya misalnya di Jepang, Anda pernah ke Jepang itu kan rasa kehilangan kan rendah sekali kan, tertib, bersih.
di New Zealand juga seperti itu. Rasanya aman, saling percaya, tidak ribet gitu, tidak saling curiga. Kita itu dari kecil udah dilatih curiga, tanda tangan harus yang ruwet biar nggak ditiru, gitu kan. Pendeknya kita dilatih dengan orang itu curiga aja gitu, hati-hati, macam-macam lah gitu. Jadi di sini secara ideal Islam itu agama keselamatan, agama perdamaian, agama peradaban, dan untuk sementara ini ada kontender di luar agama yang mereka ternyata juga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh agama. Misalnya tadi korupsi rendah, agama kan mengajarkan bersih, senang ilmu, tanggung jawab, saling menghargai hak-hak seseorang. Itu kan ajaran agama. Tapi ternyata ada komunitas lain yang dengan etika sosialnya mampu seperti itu. Nah ini bagi saya sebuah apa ya? Ya begitulah sejarah berevolusi. Gitu. Dan jangan saya ingin akhiri, Nabi Muhammad itu gini, sholat Jumat Anda itu lebih banyak dibanding sholatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan umur 40 Nabi. Kemudian melaksanakan sholat Jumat setelah Isra Mi'raj. 3 tahun dari kenabian kalau nggak salah. Sampai 63. Haji pun hanya sekali. Orang Indonesia banyak sekali hajinya lebih dari Nabi. Dan Nabi sholat yaitu setelah umur 43 tahun. Tapi jangan lupa, ibarat itu di tangan Anda ada benih unggul, tanahnya udah gembur sekali, udah siap sekali. Tanahnya itu kualitasnya ditanami bibit unggul langsung tumbuh. Al-Amin, bahkan sebut Al-Amin. Gitu. Jadi di situ ada pertemuan bibit-bibit unggul dengan pribadi yang memang sudah siap untuk menerima. Orangnya kontemplatif, dikenal jujur, suka merenung, menolong orang, dan sebagainya. Nah, jangan-jangan nanti Islam ketika masuk satu masyarakat yang masyarakatnya sudah lebih beradab, mungkin Islam lebih subur langsung di sana itu. Jadi kalau misalnya Islam masuk di Jepang, mengajarkan antri, ya dia tertawa dari dulu udah antri kami, kan gitu jangan-jangan. Islam mengajar bersih, ya kami udah bersih dari dulu. Jujur, kami nggak perlu KPK, udah jujur gitu. Jangan-jangan begitu. Jadi di sini kita bedakan antara nilai-nilai yang normatif tadi dengan realitas kultural manusia ibarat tanahnya gitu. Demikian sebagai pengantar, kita lanjutkan dialog kalau ada pertanyaan. Tapi kalau ada sharing pengalaman lebih baik. Saya lebih senang kalau kita reciprocal. Saya udah berbagi, sekarang gantian Anda berbagi. Makasih.